yang ingkar janji. Biarlah hari ini jangan Tuhan saudara samakan dengan orang itu. Maaf, termasuk jangan Bapa di surga saudara samakan dengan ayahmu di dunia yang suka bohong itu. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Saudara, kita harus mengakui kadang-kadang Bapa di surga itu sulit untuk dimengerti. Kita harus mengakui kadang-kadang ketika dalam hidup ini banyak pertanyaan. Sadar enggak? Kita itu bisa meragukan Dia. Tuhan itu ada enggak sih? Ketika kita di dalam situasi yang kita enggak pernah ingin. Ketika kita harus ada di suatu sudut yang kita enggak pernah membayangkan. Mimpi aja enggak bahwa kita ada di sudut itu. Sebagai manusia kita pasti akan menanyakan, Tuhan, Engkau ada enggak sih? Kepada saudara yang masih bersedih sampai hari ini. Karena ada orang-orang yang saudara kasih harus meninggal karena COVID ini misalnya. Pasti sebagai manusia kita bertanya, di mana Tuhan Engkau waktu itu? Tapi mari saat yang sekarang ini, bisakah kita meneduhkan semua badai tsunami pertanyaan di pikiran kita? Mengapa kok bisa? Tuhan di mana? Ayo kita tenang sebentar. Kita bangkitkan percaya kita, iman kita. Bahwa Dia tetap Bapa yang baik walaupun sulit dimengerti. Saya percaya bagi semua saudara yang sedang bertanya-tanya, Tuhan di mana? Tuhan ada enggak? Kenapa aku begini? Justru kepada setiap saudara yang sedang mengalami semua itu, indah kalau pengakuan iman kita lewat pujian ini kita naikkan dengan sungguh-sungguh. Mungkin dengan terpaksa air mata saudara mengalir, enggak apa-apa. Dia tetap Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, sing like never. Nyanyikan, ucapkan syukur seperti yang saudara belum pernah naikkan itu. Justru dalam keadaan yang tidak enak ini,
bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Amen. Oh my soul, I worship you. Ulangi lagi saudara. Percayalah Dia ada dan Dia tetap ada. Oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. I will. Oh my soul, I worship you. Sekali lagi, sungguh Dia layak terima semua pengagungan pujian. The Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. Inarapakaya sadara, inarapakaya se, niaramaya sadaramo, inarama. Niarapakaya se, inaramaya rapaya sadara, inaramo. Engkau tetap baik Tuhan, Bapa Engkau tetap setia, Bapa Engkau tetap baik, janji-Mu tidak ada yang batal. Kami bersyukur kesetiaan-Mu, walaupun kami sering tidak bisa mengerti kehendak-Mu, tapi saat ini kami memutuskan, kami tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Kami mau berkata seperti ketiga saudara kami, Sadrak, Mesak, Abednego, kalau toh Tuhan yang kami sembah tidak bisa menolong kami, supaya dunia tahu bahwa kami tetap akan menyembah Tuhan. Kami akan tetap setia kepada-Mu. Bapa, Engkau mengetahui setiap kami. Kalau ada di antara kami saat ini, dimanapun kami berada, karena kami tidak bisa bertatap muka, kami ada di depan handphone kami, laptop kami masing-masing. Bapa, Engkau hadir juga untuk setiap kami. Dan Bapa kenal kami, sangat kenal. Sungguh hari ini kami mengambil keputusan untuk tetap akan menyembah, mengagungkan Tuhan seperti kami belum pernah lakukan sebelumnya. Karena Tuhan baik.
Memberkati para gembala, para pengerja tim pelayanan di GBI Intermark BSD ini, berkati mereka. Semua jemaatmu yang ada di rumah, mungkin ada yang di rumah sakit saat ini, ada yang terbaring sakit di rumah, yang masih bekerja dalam semua tanggung jawab sampai malam ini, Tuhan hadir juga. Saudara-saudara kami, anak-anakmu yang mengikuti dari Amerika, dari Eropa, dari Australia, Tuhan hadir juga dari Kanada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi kita katakan, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Temukan kalimat yang kami ucapkan ini Bapa ada di hati kami. Terima kasih kami dapat kesempatan yang indah, yang manis. Terima kasih. Bapa, kami rindu untuk belajar mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Roh Kudus, Engkau hadir untuk kami. Terima kasih Bapa. Lanjutkan apa yang Papa mau untuk kami mengerti saat ini. Lanjutkan. Kehendak-Mu yang di surga jadi buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom semua yang di rumah, dimanapun saudara berada. Kita bersyukur karena saat ini Tuhan beri kita kesempatan untuk kita boleh menghampiri takhta kasih karunia-Nya dan kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Luar biasa bukan? Mari kita baca ayat yang pertama. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-32. Ada sebuah kalimat pendek di ayat itu yang sangat luar biasa. Matius 6 ayat 32. Oh ya, terima kasih pemusik, pemuji Tuhan, kalian luar biasa. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kalau kita sempat, kita bahas kalimat ini. Tapi kalimat berikut. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu. Kalimat ini yang kita mau renungkan. Bagi yang belum punya anak, mungkin kalimat ini sulit dimengerti bagi yang belum punya anak. Tapi semua kita kan pernah jadi anak. Ngerti nggak maksud saya? Nah, waktu kita pernah jadi anak dan waktu kita masih kecil, pasti kita pernah ngalami sakit, ngalami ini, ngalami itu. Tadi sebelum kebaktian ini, saya ketemu salah satu cucu saya, Michelle. Michelle, ingat ya, ada banyak hal yang kamu sejak kecil alami. Firman ini Michelle, engkau harus pegang. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu, Michelle. Nah, bagi yang belum pernah punya anak, tapi kita semua pernah jadi anak, bisa ngerti enggak? Ketika kita masih kecil, kita mengalami banyak hal dalam hidup. Ya, hampir enggak ada anak yang masih kecil enggak pernah sakit. Betul tidak? Semua kita pernah sakit. Nah, apa sajalah yang waktu kita masih kecil pernah alami. Selama ada papa mama kita. Saudara ngerti enggak kalimat ini? Akan tetapi, kalau saya ganti pakai kalimat hidup sehari-hari. Akan tetapi papa mamamu tahu bahwa
Kalimat berikut lihat. Setelah akan tetapi Bapamu tahu. Saudara perhatikan kalimat yang berikut. Tahu apa? Bahwa kita memerlukan semuanya itu. Saudara coba renungkan kalimat memerlukan semuanya itu. Sebutlah perlu apa saja. Nah, firman ini yang harus kita pegang dalam hidup kita. Apalagi yang hari-hari ini sedang meragukan Tuhan dalam hidupnya. Apalagi saudara sedang terpojok, sedang terjepit. Ketika saudara sedang mengalami tekanan, mengalami apa saja. Apa yang di surga berbicara kepada setiap kita. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Maaf kalau saya katakan kalimat ini, maaf ya, mungkin yang sedang mengalami hal yang begitu berat. Mungkin saudara berkata, sudahlah, enggak ada yang mengalami kesedihan, tekanan, kesulitan seperti aku alami saat ini. Mungkin ada yang sedang belajar bersama-sama saat ini. Mungkin saudara berkata, ya aku tahu, aku bisa baca. Itu memang tertulis. Tapi aku masih ragu. Oke, nanti kita kembali ke ayat ini. Siapa sih yang bicara ini? Bilangan 23 ayat 19. Coba lihat. Bilangan 23 ayat 19. Michelle, Opa ingin kamu juga lihat firman ini. Apa yang Bapa di surga janjikan untuk semua kita. Tuhan bukanlah siapa? Ya manusia, betul. Jawabnya gini loh, Tuhan bukan kita. Betul tidak? Kita kan manusia. Ada apa sih dengan manusia itu? Tuhan bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Betul. Dia bukan seperti kita yang suka berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Nah, Bapa kita bukan seperti itu. Bapa kita itu dahsyat, Bapa kita itu hebat. Apa yang Dia janjikan pasti Dia akan tepati. Nah, begini maksud ayat ini. Kalau ada di antara saudara pernah dijanjikan sesuatu oleh seseorang. Izinkan saya berkata kalimat ini. Dan kalau ada papa-papa yang mendengar, kiranya kita bertobat. Begini. Janji seorang ayah kepada anaknya itu janji mati. Ngerti ya istilah janji mati itu? Nah, bagi seorang anak ketika dia dengar orang tuanya janji sesuatu, yang namanya anak itu mengharapkannya luar biasa, wajar dan berhak. Tapi ketika janjinya ditagih, ada enggak papa berkata gini, aduh maksud papa itu cuma guyon. Awas papa seperti itu ya. Itu buat anak akan terluka sekali.
Nah, bagi saudara yang pernah, ini orang Jawa bilang dibelenjani. Yang gak Jawa gak usah ngerti, gak apa-apa. Dibelenjani. Ya, itu lebih daripada ditipu loh saudara. Itu lebih dari, ya belenjanilah. Aduh sulit juga ini ngomong. Yang ingkar janji. Biarlah hari ini jangan Tuhan saudara samakan dengan orang itu. Maaf, termasuk jangan Papa di surga saudara samakan dengan ayahmu di dunia yang suka bohong itu. Dia beda. Maka itu dalam Matius 6 tadi, akan tetapi Bapamu yang di surga. Nah, bagi saudara yang enggak 2-3 kali dibelenjani tadi, dikecewakan, dibohongin dengan janji-janji itu, hari ini ambil keputusan, sudahlah, toh itu memang manusia. Termasuk papamu yang ingkar janji, ampuni dan lupakan. Dia tetap manusia. Nah, di sini firman ini datang. Akan tetapi Bapamu yang di surga. Ini bedanya. Yang di surga. Jadi kalau papa saudara dan papa saya itu ada di surga, maka dia itu Tuhan. Yang menurut bilangan 23 ayat 19 tadi tidak pernah ingkar janji dan tidak pernah belenjani tadi itu. Setia dan dia pegang kuat janjinya itu. Saudara, maka itu tolong ya anak-anak yang sedang dikecewakan oleh ayahmu, ampuni, itulah manusia. Maka itu tadi dikatakan bilangan 23, 19, Tuhan itu bukan orang seperti kita, bukan. Dia juga bukan anak manusia, bukan. Dia itu Bapa kita yang ada di surga. Menunjukkan sebuah posisi dan cuma satu. Enggak ada yang lain yang di surga kecuali Bapa kita. Ya sudah, itu yang dia janjikan. Nah, lalu bagaimana supaya dalam hidup kita ini kita betul-betul bisa mempercayai Bapa kita dalam segala hal. Ternyata ada hal sepele dalam hidup ini tetapi itu perlu dijaga. Walaupun itu penting. Dengarkan baik-baik. Ternyata salah satu, ya saya ulangi. Ternyata salah satu penyebab kita ini mengalami kesulitan untuk mempercayai dia salah satu. Tapi ini fatal. Dengar baik-baik. Apa itu? Sering bertanya dengan mengikuti logika atau cara pikir kita. Pelan ya, ini secara psikologis. Saudara, orang yang membiarkan, dengar kalimat ini. Seorang manusia yang membiarkan pertanyaan-pertanyaan itu berkecamuk muncul di pikirannya. Itu orang paling capek sedunia walaupun dia sedang duduk. Betul atau salah kalimat ini? Orang yang enggak kerja apa-apa sedang duduk. Tetapi di pikirannya jadi medan perang si kunyuk kurang ajar itu. Memunculkan banyak pertanyaan. Itu membuat orang enggak bisa tidur. Terus muncul.
Maka itu berjalan bersama Tuhan, Papa mengajar saya. Tolong catat baik-baik. Mulut manusia pasti cuma satu. Telinga manusia pasti cuma dua kiri kanan. Tapi di pikiran manusia itu mulutnya banyak sekali dan telinganya banyak sekali. Renungkan kalimat ini. Dari mana saya bisa dapat itu? Ketika ada saja orang yang tanya kepada saya, minta didoakan konseling karena capek, pikirannya jalan terus. Oh, dari situ saya tahu kurang ajarnya si kunyuk itu. Jadi mulut di badan tubuh kita cuma satu, telinga di badan kita cuma dua. Ternyata di otak ini mulutnya banyak, ngomong terus. Betul? Dan biasanya otak yang mulutnya banyak itu isinya cuma pertanyaan. Kenapa? Kok bisa? Di mana? Betul? Itu capek. Anak-anak yang tahu papa mamanya ada, nggak mungkin banyak pertanyaan. Ada papa mamanya kok. Begitu pula awas telinga-telinga yang berseliweran di pikiran manusia. Kalau setan tahu orang itu gampang dikacau pikirannya. Wih, kurang ajarnya si setan itu, saudara. Di samping orang itu dibuat banyak pertanyaannya. Bayangkan 2 pertanyaan belum terjawab, muncul 4 pertanyaan lagi. Jadi 6 sudah, 6 belum terjawab, tambah 3 lagi. Mati lu, gitu aja sudah. Maaf, jangan tersinggung. Stop. Jangan izinkan pikiran ini bicara terus. Tutup mulutnya. Begitu pula jangan izinkan telinga-telinga yang setan pasang di pikiranmu mendengar hal-hal yang aneh-aneh, yang bukan-bukan. Stop. Jadi beri tempat hanya pada satu pribadi, yaitu Bapa di surga. Suruh dia bicara, biarkan dia mempengaruhi hidup kita, pikiran kita. Saudara, jadi inilah yang kita harus tahu. Nah, yang belum tahu, ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, di Matius pasal 4 itu, maaf ya, yang masih percaya, wih ada setan, makhluk hitam besar dengan begini. Enggak. Saudara perhatikan ayat 2 di Matius 4 itu. Setelah dia berpuasa, enggak makan, enggak minum 40 hari. Ya. Dan walaupun tidak tertulis dengan jelas, tapi kita tahu di ayat 1-nya Matius 4, Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun, bukan ke mall, catat itu. Nah, kalau dia dibawa ke padang gurun, berarti enggak ada satupun pohon. Apalagi warung, enggak ada. Jadi betul-betul tandus, gersang, kering. Setelah berpuasa 40 hari, 40 malam tidak makan, tidak minum. Nah, ini istilah ilmu jiwa. Kan panas. Cobalah, enggak usah bilang 40 hari. 2 jam misalnya ada di antara kita pernah mengalami. Misalnya ya, cara naik mobil ternyata bannya pecah. Di daerah yang kosong, jalan yang sepi, enggak ada pohon, enggak ada rumah, enggak ada tempat berteduh.
Akhirnya saudara berdiri di luar mobil karena di dalam juga panas misalnya. 2 jam saja di tengah panas. Enggak ada tempat berteduh. Halusinasi enggak? Karena panas, karena lapar, karena haus. Nah, itu psikologisnya Matius 4 yang dialami oleh Tuhan Yesus. Jadi setan enggak datang dengan makhluk yang besar atau seperti ular di Taman Eden, tidak. Saya mau sampaikan, ini psikologisnya. Orang Jawa bilang gerambiang. Tahu ya, kata itu gerambiang itu bahasa kerennya halusinasi. Pikirannya sudah macam-macam. Nah, seperti itu. Saya sudah berapa kali kena malaria enggak ngitung karena tinggal di Papua. Tapi satu hari saudara, ini malaria kurang ajar betul. Panas tinggi. Nah itu mulai saya halusinasi. Saya percaya kalau ada orang yang pernah mengalami suhu tubuhnya naik begitu tinggi, kan mulai halusinasi. Itu memang secara psikis bisa dibuktikan. Jadi bukan setan dalam bentuk roh yang apa enggak. Setan bicara di pikiran Tuhan Yesus. Hei Yesus, katanya kamu anak Tuhan. Nah daripada kamu kelaparan, nunggu gak ada orang kirim makanan, itu loh batu-batu banyak. Masa kamu gak bisa batu jadi roti? Jadi apa yang beberapa saudara alami, pikiranmu bicara terus, bertanya terus. Ingat, Tuhanmu Yesus pernah mengalami itu. Dan bagaimana cara mengatasinya? Tiru cara Tuhan Yesus. Ngomong kepada si kunyuk kurang ajar itu. Sudah tertulis. Saudara, yang pernah terlibat dalam masalah hukum. Ya, yang pernah terlibat di dalam masalah hukum. Maka untuk menang, maka orang itu harus bisa menemukan bukti, ini istilah hukum, yang tertulis hitam di atas putih. Walaupun cuma sepotong. Tolong, yang bergerak di bidang hukum pasti tahu. Walaupun misalnya bukti itu sudah terbakar misalnya. Tapi masih ada sepotong. Percaya enggak? Yang tertulis itu bisa membebaskan orang itu dari tuduhan. Ngerti yang pernah terlibat dalam hukum? Sudah tertulis. Itu yang Tuhan Yesus katakan kepada si kunyuk itu. Tapi mereka enggak mau nyerah kalah. Sampai 3 kali. Dan tetap cara Tuhan Yesus sudah tertulis. Ada tertulis. Maka itu pertanyaan-pertanyaan yang terus berkeliaran di otak saudara. Hentikan dengan firman Tuhan. Sudah tertulis. Saudara, sadar enggak sih? Satu-satunya buku di dunia yang disebut kitab atau buku perjanjian. Ingat? Alkitab. Enggak ada buku lain di dunia yang pernah disebut buku perjanjian. Hanya Alkitab. Saya enggak pernah ngitung, tapi ada berapa yang percaya. Di seluruh Alkitab kita, perjanjian lama dan perjanjian baru, itu diperkirakan ada 7.000 janji. Bayangkan.
Waktu ada yang pernah menjelaskan itu, saya bergurau dengan Papa di surga. Wih, 7.000. Enggak mungkin lah saya bisa tahu semua. Terus saya ngomong begini, Papa, kalau saya bisa pegang 10 saja dari 7.000 janji itu. Percaya enggak? Cukup untuk kita hidup sampai umur berapa puluh tahun. Cukup. 10 aja dari janji itu. Karena dia enggak pernah ingkar. Dia tetap pegang janjinya. Nah, kalau saudara mulai hari ini mempercayai Papa seperti itu, maka semua pertanyaan-pertanyaan di ribuan kupingmu yang di otakmu itu, maaf saya kalau ngomong otak-otak ini jangan tersinggung, supaya sadar gitu loh. Bodoh tapi sok pinter, ini maaf. Betul tidak? Ya sudahlah. Lebih baik sadar kita ini bodoh. Loh kenapa? Supaya gak banyak tanya. Betul? Ya sudah. Jangan marah. Setuju gak kalau saya katakan jadi orang bodoh itu lebih enak loh daripada jadi orang pinter? Maaf. Lu setuju gak saya ngomong ini? Karena orang bodoh ya sudah memang cuma begini. Mau diapain? Saya pernah punya teman saudara. Tapi sudah lama saya gak ketemu. Dia ini kuliah di Fakultas Kimia. Nah awal-awal saya kenal saya ini bingung lihat dia. Mau makan apa saja. Dia tuh ngeliatin dulu. Mikir dulu. Nah saya kan gak ngerti. Lama-lama saya juga tanya dong. Heran gue lihat lu kalau mau makan kok lama. Inilah masalahnya. Aku nih nyesel kuliah di Fakultas Kimia. Loh sudah lulus kok nyesel. Nah ini dia cerita ya. Saya ini kalau mau makan gini saya mikir. Yang warna merah ini zatnya dari apa? Yang warna ini zat pewarnanya apa? Warna itu apa? Oh iya? Nah terus saya guyon. Enaklah saya emplok saja. Tapi gak ngerti. Jangan marah saya ngomong ini. Maka itu makin pinter seseorang. Ternyata makin ruwet dan makin bulat hidupnya. Aduh mudah-mudahan ngerti kata ruwet dan bulat. Ini bahasa Jawa lagi. Tahu nggak terjemahnya cari di kamus. Saudara betul hidup itu buat yang enak dan yang ringan. Setuju? Kenapa? Jangan takut ya saya ngomong ini. Ya saya bersyukur kepada Papa di surga. Dia itu kalau mengajar saya, menerangkan saya, dia tahu kemampuan otak saya semampu apa. Maka itu kalau dia ngajar saya hal yang ringan-ringan, maka itu saya bisa memberi contoh yang enteng-enteng. Ya memang begitu otak saya. Coba saya pinter, saya nggak bisa ngajar seperti ini kepada saudara. Pasti terlalu tinggi bahasanya. Oke? Maka itu bodohlah terus, gak apa-apa. Maaf. Loh, serius. Begini ya. Ini konsep yang penting di dalam hidup kita. Antara orang bodoh dan orang pintar. Maaf. Mana yang lebih gampang percaya segala sesuatu dan mana yang sebelum percaya menganalisa dulu. Udah enggak usah jawab di sini, dalam hati saja. Loh, betul tidak saya berkata kalimat ini? Maka itu betul. 1 Korintus 1 Tuhan menulis yang dipilih oleh Tuhan, yang dianggap bodoh oleh dunia. Ya karena itu. Begini loh saudara, begini ya. Kenapa saya bisa berkata hidup ini ringan, hidup ini enak, hidup itu mudah. Tetap gak percaya, nah itu orang pintar gitu aja. Kalau yang bodoh, oh iya, ya sudah, mau apa lagi. Hidup ini enak, hidup ini ringan, hidup itu indah, hidup itu menyenangkan. Gini loh logikanya, ujung-ujungnya, titiknya kan cuma satu, mati. Ya sudah, mau apa lagi? Loh, kok gak percaya sih sepertinya? Betul enggak? Sudahlah,
mau jadi apa, mau seperti apa, mau bagaimana, ujungnya juga mati. Kalau kita sudah tahu ujungnya ke situ, nggak usah banyak tanya, toh mati juga. Loh betul tidak saudara? Maka itu saya ini hidup enteng betul, ujungnya juga mati kok. Nah muncul masalah lagi. Apa sih masalahnya? Oh ini loh saya ini belum begini, waduh saya belum begitu, saya belum begitu. Maaf ya. Orang yang pas-pasan atau orang yang punya banyak yang lebih cepat mati? Maaf saya cuma tanya. Pasti orang yang pas-pasan. Habis gak ada yang diurus lagi mau apa lagi? Betul tidak? Maka itu jangan pengen kaya, susah mati. Maka itu betul kata Tuhan. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Sore tadi dalam perjalanan saya dari taksi, dari Kuningan ke Serpong ini, sampai sopir taksinya tanya karena diskusi. Tadi siang anak saya dari Bandung itu kirim makanan. Nah saya juga nggak tahu makanannya apa, lah saya pas lagi nggak di rumah, ya saya lagi keluar. Nah ternyata terus GrabFood ini telepon, Pak tapi ini pesennya ini harus Bapak yang terima dan segera dimakan. Ya habis gimana saya nggak tahu. Nah, gimana? Ya udahlah saya bilang taruh aja di security. Aman kok di situ. Waduh Pak tapi saya nanti nggak enak. Nah saudara saya ini mikir ini GrabFood ini baik juga ya. Sampai merhatikan seperti itu. Nah terus saya itu aduh saya pengen beri tip lah. Gini aja Pak terima kasih Bapak sudah sebaik itu memperhatikan. Titipkan aja. Tolong Pak, kan Bapak tahu nomor saya, WA nomor rekening Bapak. Untuk apa? Saya mau kasih tip. Waduh Bapak ini luar biasa. Karena saya bilang perhatian. Nah ternyata di taksi tadi menuju ke Serpong, dia baru beri nomornya. Saya kirim, maaf saya cuma cerita. Saya kasih dia 150.000. Wih dia kaget. Pak ini kok banyak sekali. Terus saya itu bilang, saya menghargai orang karena sikap Bapak itu luar biasa. Dia kaget. Terus dia nulis gini, 3 tahun saya nge-Grab baru sekali ketemu Bapak. Yang sebaik itu. Waduh saudara, akhirnya saya diskusi dengan anak-anak saya forward itu. Itu cara saya hidup. Enteng saja, untuk apa saja. Serius ya? Jadi jangan lupa ujungnya kemana? Ya sudah mati. Ngapain ribet hidup ini? Toh mati juga. Yang di rumah dengar baik-baik ya. Supaya enggak usah panik. Ayo kita lihat supaya tahu. Oh Matius 4 ya. Ibrani 9 ayat 27. Ini loh, ini yang saya pegang. Sama seperti siapa? Manusia kita. Sama seperti kita manusia. Ditetapkan. Diputuskan. Ditentukan. Untuk mati. Hanya 1 kali saja. Ya sudah. Dan sesudah itu dihakimi. Maka saudara yang banyak pertanyaan. Senyum kepada diri sendiri. Sambil pukul kepala. Ngapain lu banyak tanya. Ujungnya juga mati. Selesai. Percaya enggak? Langsung bisa tidur. Lu serius. Hidup itu enak sekali. Ya apalagi kalau kita sudah di dalam Tuhan Yesus. Enggak usah takut untuk mati. Maka itu Paulus menulis kalau kita masih hidup itu Kristus. Kalau mati itu keuntungan. Ya sudah. Terus ada yang bilang, ya tapi kok belum menikah? Enggak apa-apa. Tahu enggak? Menikah itu tambahi beban masa lalu. Maaf jangan tersinggung saya ngomong.
Betul? Menikah itu tambah beban masalah loh. Ya, bukan berarti saya menyesal menikah. Tidak. Tahu ujungnya mati juga. Sudahlah begitu aja pokoknya mikirnya itu. Jelas ya? Nah ini cara kita hidup. Apalagi dengan corona ini. Kemarin saya lucu dari kemarin sampai hari ini. Ya ternyata di Indonesia ini kemarin diperingati setahun corona di Indonesia. Oh baru kemarin ya kan tanggal 2 Maret 2020. Nah terus tadi pagi saya dengar kan pasien nomor 1, 2 dan 3 itu kan seorang ibu dengan 2 anaknya. Yang di mana Depok atau Bogor saya lupa. Nah tadi pagi diwawancara ya ampun orang itu kok kejam sekali. Nah dalam wawancara saya lupa yang pasien keberapa itu ya karena enggak tiga-tiganya. Wih ternyata saudara ketika diumumkan mereka 3 mama dan 2 anak ini pasien pertama corona 2 nomor 1, 2 dan 3 ternyata mereka diteror. Saya sampai waktu dengar berita, hai ngapain diteror? Dia bilang gara-gara kalian kami di PHK. Loh kok bisa nyalakan orang? Ngerti enggak? Waduh saya dengar itu bilang ini orang ini jahat-jahat ya. Bisa nyalakan seperti itu. Nah selama corona ini. Tolong catat. Belum pernah terjadi dalam sejarah hidup manusia. Baru tahun 2020 yang lalu. Semua manusia di dunia itu merasa sangat dekat dengan yang namanya kematian. Betul enggak? Baru panas sedikit, mulai panik. Baru mulai, ya biasa toh orang pilek, itu kan penciuman juga terganggu. Oh namanya pilek. Sudah panik, ini corona, padahal cuma pilek. Orang paniknya luar biasa. Begitu satu, saya enggak tahu saudara pernah dengar apa baca viralnya ya. Orang Indonesia itu kreatif. Dikatakan gini, satu hari ada anak-anak muda pergi satu mobil rame-rame. Nah di mobil yang tertutup karena AC tiba-tiba ada seorang yang kentut maaf. Dan baunya marah-marah yang lain. Yang kentut jawabnya syukur kamu gak kena corona masih bisa mencium. Pikir betul juga ini orang ngomong. Nah itulah hidup yang positif gitu. Ucapkan syukur untuk semuanya. Jadi kalau kita mau hidup dalam firman Tuhan. Aduh firman Tuhan itu luar biasa. Betul enggak saudara? Maka itu percaya kepada janji Bapa kita. Yang hebat. Siap ya? Ujungnya apa tadi? Mati ya sudah enggak apa-apa. Nah tapi hutangku masih banyak. Ya cepat bayaran kok susah. Ngapain pusing. Jadi untuk apa saja kita lihat firman Tuhan ini. Nah dari situ pengenalan kita kepada Bapa di surga akan makin dalam. Makin kenal. Masih ingat enggak? Sadrak, Mesak, Abednego. 3 saudara kita yang di Babel. Diancam kalau kamu tidak menyembah patung yang kubuat ini. Kamu akan dilemparkan ke perapian yang kubuat itu. Nebukadnezar sadis sekali. Ingat iman mereka? Iman jikalau itu istilahnya. Perlu raja tahu. Jikalau Tuhan yang kami sembah tidak melepaskan kami dari perapian yang menyala itu, kami akan tetap setia dan menyembah Dia. Itu iman yang luar biasa. Yaitu tadi, mengapa mereka 3 bisa punya iman seperti itu? Ya karena mereka tahu, walaupun gak kena dapur api itu, nanti juga mati. Cuma beda waktu, gitu saja. Kemarin tanggal 2 secara resmi pencarian jenazah
Sriwijaya 9 Januari itu dihentikan. Kalau nggak salah kemarin terdeteksi 50 sekian, kurang berapa saja. Waktu saya dengar berita itu, hebat juga ya mereka itu bisa mencari, waduh ribetnya kayak apa. Nah terus saya coba-coba ikut merasakan bagaimana keluarga yang tidak bisa mengubur kerabat yang meninggal. Ya sudah, toh mati juga. Maaf saya berkata, itulah hidup. Kita nggak usah takut. Saya mau tunjukkan satu ayat ini kalau ada pertanyaan soal mati. Baik, dengar ya. Dan yang hidup, aku telah mati. Tapi hidup. Namun lihatlah, aku hidup. Sampai selama-lamanya. Nah ini harapan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Apa? Dan aku memegang bukan 1, 2 kunci maut, tapi segala. Nah Roh Kudus menerangkan. Maaf. Ada toh orang-orang berkata, maaf ini cuma cerita. Jangan ada yang mikir saya bicara tentang orang yang sudah meninggal atau keluarga. Jangan ya. Aduh wajahnya tenang sekali. Ya waktu di peti jenazah itu. Maaf ya saudara. Yang menentukan bukan karena wajahnya tenang. Ya apalagi sekarang make up mayat itu bagus-bagus loh saudara. Bahkan para pemake up mayat itu sekolah loh, bayar itu. Maka itu maaf jangan tersinggung. Orang yang selama hidupnya jelek, setelah jadi mayat bisa lebih cakep, lebih cantik loh. Ya karena bayar orangnya, maaf jangan marah. Nah jadi bukan wajah itu yang menentukan. Terus kalau ada orang matinya mendelik, terus bilang, wih ini orang jahat. Awas bilang begitu kamu ya. Tidak ada peraturan yang matinya begini, wajahnya begitu, matinya begitu, wajah begini. Enggak ada. Mau mati dibunuh, mau mati kecelakaan, mau mati karena kebakaran, mau mati karena apa saja. Baca firman ini. Tuhan Yesus sudah memegang segala kunci maut. Jadi soal mati enggak usah dipertanyakan. Matinya bagaimana? Yang perlu dipertanyakan itu setelah mati itu kemana, itu lebih penting. Jangan sibuk dengan caranya mati, enggak urusan. Ini hebatnya firman Tuhan. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ya sudah, kalau Tuhan Yesus yang pegang semuanya itu, enggak usah pusing dengan mati cara bagaimana, enggak urusan. Nah sudah ya, jangan timbul pertanyaan lagi awas kamu. Jalani hidup ini, nikmati kasih Tuhan, percaya kepada kesetiaan Bapa kita. Hebat sekali. Nah, satu ayat lagi. Yohanes 11 ayat 11. Waduh, ini luar biasa. Hanya Tuhan Yesus. Saya ulangi, hanya Tuhan Yesus. Satu-satunya orang. Enggak ada manusia lain di dunia yang pernah berkata seperti ini. Ini keren sekali. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada orang yang percaya kepada Dia, kalau tiba di ujungnya yaitu mati. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata pada mereka, wih ini keren. Lazarus saudara kita telah tertidur. Padahal mati ini. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Masih banyak pertanyaan lagi? Tidur aja kamu, dah gitu aja. Supaya gak banyak tanya. Saudara, Tuhan Yesus luar biasa.
Yang percaya dia. Kalau ujung hidup itu sampai, ternyata Tuhan berkata, orang itu tertidur. Maka kalau dia tidur, pasti dia bisa bangun lagi. Tidur kok. Indah bukan? Jadi setuju kalau saya katakan, nikmati hidup ini. Hidup ini indah, hidup itu ringan, hidup ini menyenangkan, hidup ini enak sekali. Awas ada yang berani bantah. Karena satu kata lagi yang dia katakan ketika tergantung di kayu salib, sudah selesai. Oh, kalimat sudah selesai itu dahsyat artinya. Artinya sudah selesai. Jangan dibongkar-bongkar lagi. Oke, setuju enggak kalau saya katakan? Kalau masih ada di antara kita yang sudah dengar firman seperti ini, masih bertanya terus di otakmu, berarti engkau belum selesai. Kalau sudah selesai, berarti enggak ada pertanyaan lagi. Minggu lalu saudara, saya lupa hari apa, ketika Presiden Jokowi meresmikan berapa waduk, lalu juga ke NTB, NTT meresmikan food estate dan banyak lagi, itu dalam seminggu loh saudara. Presiden kita luar biasa, belum pernah terjadi dengan presiden-presiden sebelumnya. Yang membuat waduk begitu banyak. Jadi kemungkinan kelaparan akan teratasi, kekeringan akan teratasi, luar biasa. Food estate dibuat sekarang di 2 provinsi. Wih, bakal enggak kekurangan pangan. Maka itu saya setuju ketika beberapa bangsa Indonesia, warga negara Indonesia berusaha untuk DPR MPR mengamandemen undang-undang, presiden hanya terpilih 2 kali, saya ikut setuju. Kalau bisa dipilih lagi. Ya, karena presiden kita ini betul-betul luar biasa. Nah, dalam seminggu begitu banyak waduk diresmikan, food estate, jalan tol. Wih, luar biasa. Orang Sumatera bangga sekali. Sekarang apalagi dengan COVID ini, orang enggak mau naik pesawat mahal, jalan tol Jakarta Surabaya paling cuma 8 jam, bayangkan. Nah, lalu ada kalimat ini yang diulang-ulang di berita. Maka itu yang malas dengar berita, awas kamu. Pasti yang malas dengar berita, saya ngomongin itu pasti bengong. Ini ngomong apa ini orang? Maaf ya. Nah, yang diucapkan berulang-ulang minggu yang lalu tentang presiden kita, kalimat ini. Kenapa presiden kita bisa seperti ini? Kenapa Jokowi bisa seperti itu? Pasti ada kalimat, karena dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Itu kalimat artinya dalam sekali. Orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, enggak pernah pusing dengan mulut nganggurnya orang. Betul enggak? Tapi orang yang belum selesai dengan dirinya, ada orang cuma ambil gitu, sudah tersinggung. Itu belum selesai dengan dirinya. Orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, enggak pusing dengan duit. Punya duit oke, enggak punya juga enggak apa-apa. Orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, dia enggak pernah panik untuk menghadapi masa depan. Maka itu yang masih terus bertanya, lagi ngupil keluar pertanyaan, lagi garuk-garuk keluar pertanyaan. Awas kamu, capek hidupmu seperti itu. Percayalah yang Tuhan Yesus katakan sudah selesai. Jangan lupa, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu membutuhkan, memerlukan semuanya itu. Wah, hidup seperti ini sangat menyenangkan. Hidup seperti ini Tuhan Yesus akan dipermuliakan lewat hidup kita. Hidup seperti ini
orang-orang yang di sekitar kita, samping kiri kanan muka belakang kita, mereka akan lihat bahwa kita beda. Karena kita menikmati hidup ini. Karena kita percaya Bapa yang di surga tahu. Oh, terima kasih Bapa untuk firman ini. Engkau tahu apa yang kami perlukan dalam hidup ini. Jelas ya saudara? Bagikan kebenaran ini kepada banyak orang. Nah, tidurlah yang nyenyak. Tapi yang di Eropa jangan tidur dulu, masih kesiangan di sana. Ya, yang di Australia malam tidur, yang di Amerika masih pagi. Ya, nikmati hidup ini. Besok kita bangun lagi dengan tubuh yang segar, pikiran yang fresh, hati yang indah sekali. Dan percaya bahwa Papa kita itu enggak pernah ingkar janji. Ya Michelle ya, kamu harus percaya dalam hidupmu, kamu akan mengalami sesuatu yang hebat. Tuhan sayang kita semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya.